Ya, hari ini sidang kasus Kanjuruhan kembali digelar dengan agenda pembacaan eksepsi 3 terdakwa dari kepolisian, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi bagi 2 terdakwa panitia pertandingan. Ratusan personel gabungan masih disiagakan di area Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk informasi selengkapnya, sudah bersama kami bergabung dengan jurnalis MJN Anwar Fuadi dari Pengadilan Negeri Surabaya. Selamat pagi, Adi. Selamat pagi, Gemma. Iya, Adi, bagaimana persiapan di PN Surabaya untuk saat ini jelang persidangan? Ya, Gemma, seperti disampaikan tadi bahwa pada hari ini ada dua agenda sidang. Sidang pertama adalah sidang pembacaan eksepsi dari tiga terdakwa Polri, begitu terkait dengan dakwaan yang sebelumnya dibacakan oleh JPU pada hari Senin pekan ini. Lalu yang kedua nanti dilanjutkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi untuk dua terdakwa, yaitu terdakwa Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno dari Panpel Arema FC. Nah, pagi ini suasana di Pengadilan Negeri Surabaya jelang sidang pembacaan eksepsi ini sudah cukup ramai. Aparat kepolisian, aparat gabungan ini sudah bersiaga. Baru saja dilakukan begitu apel persiapan untuk pengamanan di Pengadilan Negeri Surabaya untuk memastikan persidangan ini berjalan aman dan juga lancar. Masih ada sekitar 400-an personil yang diterjunkan begitu ke area Pengadilan Negeri Surabaya pada hari ini untuk mengamankan jalannya sidang tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ratusan personil lainnya juga masih disiagakan di sejumlah titik untuk melakukan pengamanan. Tujuannya adalah untuk menjaga kondusivitas di kota Surabaya selama pelaksanaan sidang Kanjuruhan ini berlangsung. Meskipun sebenarnya dari supporter Aremania sendiri ini mengatakan bahwa mereka tidak mengawal atau tidak datang langsung ke Surabaya untuk mengawal jalannya sidang, begitu ya. Begitupun juga dengan supporter Persebaya atau bonek. Meskipun pada hari Senin sidang perdana mereka sempat datang ke Pengadilan Negeri Surabaya, namun berada di luar area pengadilan dan juga mereka berkomitmen datang itu adalah untuk menjaga kondusivitas di kota Surabaya. Meski begitu, aparat kepolisian tetap berjaga begitu ya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pagi ini saya berada di depan ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Situasinya masih sepi. Meski begitu, untuk peralatan keamanan yang sebelumnya terpasang ini juga sudah disiapkan begitu. Di jadwal, kalau kita lihat jadwal dari Pengadilan Negeri Surabaya sidang dimulai pukul 9. Namun kalau kita lihat biasanya begitu ya, persidangan baru akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan nanti jalannya persidangan seperti apa dengan agenda eksepsi. Namun untuk mengingatkan kembali ini Gemma, bahwa ketiga anggota Polri yang mengajukan eksepsi dan akan bacakan pada hari ini. Yang pertama adalah Kompol Wahyu Setio Pranoto yang merupakan Kabak Ops Polres Malang. Dalam dakwaan kemarin, JPU mengatakan ia membiarkan penembakan gas air mata yang memicu kepanikan supporter sehingga banyak yang meninggal dunia. Ia sebagai Kabak Ops ini bertanggung jawab sebagai kepala perencana dan juga pengendalian operasi dalam pertandingan. Nah, Kompol Wahyu Setio Pranoto ini seharusnya mengendalikan seluruh personil dan pelaksanaan pertandingan. Wahyu juga tidak memperhatikan saran dari saksi Ibtu Bambang Sulistiono yang merupakan Kasat Intelkam Polres Malang dalam rapat koordinasi tanggal 15 September 2022, yang mana Bambang mengimbau agar anggota BRIMOB jangan sampai menggunakan gas air mata di dalam stadion. Lalu yang kedua itu AKP Bambang Sidik Ahmadi dari anggota Polri juga yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. AKP Bambang Sidik Ahmadi ini juga disebut turut memerintahkan anak buahnya, Satsamapta Polres Malang, untuk menembakkan gas air mata menggunakan senjata flashball warna hitam. Dan inilah kita tahu begitu ya, penembakan gas air mata di dalam stadion inilah yang menyebabkan kepanikan, sehingga kemudian banyak supporter yang mencoba keluar dari gate-gate yang tidak terbuka sempurna, sehingga terjadi penumpukan dan banyak jatuh korban begitu di gate-gate, terutama yang di tribun bagian selatan. Lalu kemudian tersangka yang juga merupakan terdakwa ya, AKP Has Darmawan dari anggota Polri, ia adalah Danki Brimob Polda Jawa Timur. Ia memerintahkan bawahannya untuk menembakkan gas air mata ke arah Aremania di Stadion Kanjuruhan. Gas air mata ditembakkan ke arah depan gawang sebelah selatan yang telah dipenuhi oleh supporter Aremania dan ke arah lintasan lari belakang gawang sebelah selatan. Lalu mengeluarkan perintah penembakan kembali sehingga sejumlah anggotanya melakukan penembakan gas air mata. Dan videonya juga sebenarnya sudah beredar dan kita ketahui begitu ya bagaimana anggota Brimob ini melakukan penembakan di tribun bagian selatan sehingga menimbulkan kepanikan. Padahal berdasarkan regulasi keselamatan dan keamanan PSSI bahwa senjata api atau senjata pengurai massa tidak diperbolehkan dipergunakan di dalam stadion.
Dan ketiga terdakwa ini didakwa dengan pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Kita akan lihat nanti eksepsi dari tiga terdakwa ini seperti apa. Lalu yang penting juga, kemarin ini persidangan berlangsung cukup panjang, Gemma. Dimulai sekitar pukul 10 dan berakhir pada pukul 10 malam kemarin. Dan ada beberapa saksi, ada sekitar 17 saksi yang datang kemarin. Salah satu yang menarik perhatian adalah adanya saksi dari kepolisian, yaitu ex atau mantan Kapolres Malang, yaitu AKBP Ferly Hidayat. Nah, kemarin Ferly Hidayat menyampaikan beberapa hal begitu ya yang ia ketahui sebagai penanggung jawab wilayah dirinya sebagai Kapolres pada saat itu. Ia memberikan kesaksian bahwa tidak ada anggotanya yang meminta izin untuk menggunakan gas air mata sebagai langkah meredam kerumunan saat tragedi Kanjuruhan tersebut terjadi. Nah, pada saat terjadinya chaos begitu pasca pertandingan dengan kekalahan Arema tersebut, Ferly mengaku sedang mengkoordinir anggotanya yang berada di luar untuk mengevakuasi para pemain Persebaya. Kita juga tahu begitu ya, setelah terjadi chaos, ini pemain dari Persebaya dan ofisialnya ini dievakuasi keluar stadion menggunakan barakuda begitu dari kepolisian, dan inilah yang menjadi fokus Ferly pada saat itu, sehingga ia tidak mengetahui bahwa di dalam ini sudah terjadi chaos yang menyebabkan banyaknya korban yang berjatuhan. Ferly juga menegaskan bahwa dirinya telah berpesan kepada 2034 personil yang bertugas malam itu supaya tidak melakukan tindakan eksesif saat pengamanan. Nah, itulah beberapa poin begitu yang disampaikan oleh Ferly, selain memang yang ia ketahui terkait dengan penjualan tiket yang disebut ini melebihi dari kapasitas Stadion Kanjuruhan yang hanya 38 ribuan, sedangkan tiket yang dijual ini lebih dari 42 ribu. Nanti pemeriksaan saksi untuk dua terdakwa, Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno, akan kembali dilanjutkan. Tadi kalau saya lihat jadwalnya ya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan lihat bersama jalannya agenda persidangan, dua agenda pada hari ini di ruang sidang Cakra, dan harapannya tentu berjalan kondusif seperti sidang-sidang sebelumnya. Gemma. Baik, terima kasih jurnalis MGN Anwar Fuadi atas informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya. Selamat kembali bertugas.